Halo YouTube, ini adalah video lanjutan dari tutorial belajar pemrograman bahasa Java Basic. Sebelumnya kita sudah belajar tentang operator binary di Java. Kali ini kita akan belajar tentang operator unary di Java. Operator unary adalah operator yang melibatkan satu bilangan integer. Apa aja yang akan kita bahas? Sini saya akan buat Java main class yang baru. Misalkan di sini namanya adalah operator unary. Jangan pakai koma. Oke. Saya buang dulu nih. Oke. Ini adalah standar dari kode untuk standar kode atau standar sintak untuk sebuah main class. Ini package ini artinya adalah dalam satu folder basic. Oke, mengenai operator unary, sebelumnya kita lihat dulu. Jadi operasi pada suatu bilangan bulat integer, pada satu bilangan bulat integer, di mana ada beberapa macam, yaitu ada increment, ada decrement, kemudian ada negasi, ada bitwise complement. Jadi untuk increment ini ada tandanya adalah plus plus, decrement adalah min min. Ada dua masing-masing, ada prefix dan ada postfix. Jadi kalau teman-teman lihat contoh di sini ada increment prefix, ini ada increment postfix, dan lain-lain. Kita langsung saja praktek untuk mengetahui apa perbedaannya. Oke, di sini saya akan deklarasikan dua variabel, misalkan integer x sama y. Oke, misalkan di sini saya akan buat x sama dengan 5 misal. Kemudian kita akan lihat increment ya, x plus plus. Ini sorry, yang pertama kita yang prefix dulu. Plus plus x ini artinya adalah increment prefix. Artinya apa? Ini artinya adalah x plus 1. Jadi kita tahu di sini x awal adalah x sama dengan 5. Ketika kita gunakan keyword increment plus plus x, itu artinya adalah x ditambah 1 atau 5 ditambah 1. Kita buktikan di sini, kita print x yang baru, kita jalankan. Nah, di sini x yang baru adalah 6. Nah, kemudian kita bisa juga buat x plus plus atau increment untuk ini postfix. Berarti ini ingat x plus 1. Kita akan print x. Di sini adalah hasilnya 7. Kenapa 7? Karena untuk yang di sini x sudah nilainya sudah berubah menjadi 6. Maka bukan x5 lagi yang ditambahkan 1, tetapi x yang paling baru adalah x sama dengan 6. Kemudian kita increment lagi, maka hasilnya di sini 7. Kita lakukan hal yang sama untuk decrement, itu misalkan x. Nah, ini adalah decrement prefix tentunya. Maka ini artinya adalah x dikurang 1. Maka hasilnya harusnya adalah di sini nilainya 7. Maka kalau di sini artinya nilainya x sama dengan 6. Kita lihat x sama dengan 6. Kalau misalkan kita decrement lagi dengan decrement postfix, maka hasilnya
postfix. Ini artinya adalah X kembali dikurang 1, maka sama dengan 5. Itu X kembali ke semula. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa inisialisasi X pertama kali sama dengan 5 ini sudah tidak berfungsi lagi, karena X yang baru adalah X yang paling terakhir. Jadi sesuai dengan perintah, artinya di Java perubahan-perubahan kapanpun di bagian manapun itu yang akan diproses adalah nilai X yang paling baru. Kemudian di sini teman-teman harus perhatikan, misalkan perbedaan antara, saya kasih komen dulu, tinggal kontrol garis miring. Ini saya punya variabel Y, misalkan hasil X itu saya kasihkan ke Y. Jadi hasil increment dari X saya berikan nilainya ke Y. Kita lihat kalau kita print nilai Y adalah run, hasilnya adalah 6. Tentu saja karena di sini X sama dengan 5, kita tambah 1, maka hasilnya 6 dan diberikan ke Y. Tapi perhatikan untuk yang ini, ketika kita menggunakan increment postfix, Y sama dengan X plus itu hasilnya adalah 5. Kenapa bisa demikian? Karena perbedaan antara prefix dan postfix, ketika saya memberikan hasilnya ke nilai Y, maka operasional dari postfix tidak akan dilakukan. Jadi yang diberikan ke nilai Y adalah nilai X yang lama. Itu yang diberikan ke Y adalah nilai X yang lama, yaitu nilainya adalah 5. Nah, sehingga hasilnya di sini adalah 5. Berbeda dengan ketika kita menggunakan prefix. Jadi di sini dijumlahkan dulu dengan 1, kemudian diberikan hasilnya ke Y. Tentunya ini akan menghasilkan nilai 6. Kita kembali lagi. Di sini Y sama dengan 5. Tetapi kalau saya print di sini nilai X, coba tebak berapa? Ini tentunya adalah 6. Kenapa? Karena nilai X sudah berubah sebenarnya, yaitu ketika saya memberi atau menggunakan increment postfix di sini. Nah, teman-teman harus banyak latihan mengenai penggunaan increment dan decrement agar paham kapan dia ditambahkan atau kapan dia belum ditambahkan. Jadi mesti hati-hati. Di sini kalau saya print kembali Y, kemudian hasilnya 5. Kalau di sini saya buat Y plus, maka hasilnya di sini adalah 6. Jadi di sini nilainya masih 5. Di sini nilainya sudah 6. Ketika saya buat di sini Y min, maka tentunya Y sudah berubah lagi menjadi 5. Tetapi kalau saya buat di sini X sama dengan Y min, maka hasilnya tetap X, maka hasilnya adalah tetap akan 5. Kenapa? Karena di sini Y adalah 5. Nah, ketika Y dikurangi 1, tetapi sebelum dikurangi dia akan memberikan nilainya dulu terhadap X, sehingga X yang baru adalah Y sebelum dikurang 1, yaitu 5. Tapi kalau saya print hasil Y di sini, tentunya Y di sini sudah berubah menjadi 4. Kita buktikan. Nah, jika teman-teman bingung, silahkan latihan lagi tentang increment dan decrement.
Oke, saya akan komentari ini sehingga tidak perlu di print. Nah, di sini selanjutnya adalah operasional unary yang lain, yaitu negasi. Negasi, misalkan Y sama dengan negasi X. Kita print Y, kita lihat hasilnya adalah -5. Jadi negasi itu adalah lawan dari bilangan itu sendiri. Jadi kalau positif lawannya adalah negatif. Jadi ini negasi itu adalah lawan bilangan positif atau negatif. Jadi kalau di sini saya buat Y sama dengan min X kembali, min X, maka hasilnya adalah 5. Artinya di sini Y adalah negasi X, jadi -5, kemudian dinegasikan lagi itu menjadi 5 kembali. Itu untuk operator negasi. Kemudian di sini akan saya komentari. Saya akan komentari lagi. Nah, yang terakhir adalah jika saya punya Y sama dengan negasi X, bitwise complement X, maka hasilnya adalah di sini X belum dilakukan operasi terhadap X, sini X masih 5. Kita lihat jika Y sama dengan komplement dari 5, hasilnya adalah, nah hasilnya adalah -6. Jadi di sini X sama dengan 5. Nah, untuk bilangan komplement dari X itu sendiri adalah teman-teman sekali lagi harus mengetahui tentang bilangan biner, karena untuk komplement ini nilai 5 ini akan di konversi dulu ke biner. Jadi binernya adalah sama dengan 0101. Nah, jadi komplemennya adalah semua angka dalam biner dari 5 ini akan dirubah menjadi 1010, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Itu kebalikannya. Itu artinya adalah komplement X. Tentunya kalau kita menggunakan kalkulator, ini kita lihat ini lambang negasi, ini not. Nah, ini komplement dari 5 adalah -6. Jadi sederhananya adalah bilangan 5 itu sendiri akan dinegasikan kemudian dikurangi 1. Jadi kalau misalkan saya punya di sini X sama dengan 10, maka hasil dari komplement X adalah -11. Karena apa? 10 dinegasikan itu menjadi -10, kemudian dikurangi 1. -10 dikurangi 1 itu hasilnya adalah -11. Kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti bisa cari informasi lagi tentang komplement, cuman pada dasarnya sederhananya adalah seperti itu. Jadi kalau negasi itu lawan dari bilangan itu sendiri. Kalau Y sama dengan negasi X, maka hasilnya adalah ini, -10. Tetapi kalau dia komplement dari X, maka dia dinegasikan terlebih dahulu kemudian dikurangi 1. Itu sederhananya. Tapi konsep yang sebenarnya itu adalah nilai 10 ini dikonvert ke biner, kemudian akan dirubah kebalikan, 0 dirubah ke 1, 1 dirubah ke 0. Jadi kira-kira itu adalah operator unary di Java. Mudah-mudahan teman bisa memahaminya. Saya sarankan untuk
selalu mencoba atau memanipulasi operator ini biar teman-teman bisa paham kapan bisa digunakan yang postpeak atau kapan menggunakan yang prepeak. Sebagai informasi, untuk increment dan decrement ini ataupun negasi itu biasa digunakan di Java ketika menggunakan fungsi for loop atau if. Nanti for loop dan if sendiri akan kita bahas di video-video berikutnya. Sekian video tentang operator unary di Java. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.